Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu hari Bapak Ibu merasa, "Loh, saya sudah makan sayur, jalan pagi, dan tidak merokok. Tapi kenapa jantung tetap terasa berdebar, tidur tidak nyenyak, atau tekanan darah naik turun tanpa sebab?" Mungkin jawabannya tidak terletak pada satu hal besar, tapi justru pada hal-hal kecil yang kita anggap biasa saja setiap hari. Sebagai seorang dokter jantung yang telah merawat ribuan pasien lansia di berbagai wilayah Indonesia, saya bisa katakan, kadang-kadang justru kebiasaan kecil yang terlihat sepele yang kita lakukan setiap hari, diam-diam merusak kesehatan jantung kita secara perlahan. Kebiasaan itu tidak datang tiba-tiba, tidak tampak seperti penyakit, bahkan kadang membuat kita merasa nyaman, tapi dampaknya menumpuk, dan ketika terasa seringkali sudah terlambat. Hari ini, saya mohon izin untuk menyampaikan, kita sering menganggap kebiasaan-kebiasaan ini tidak ada hubungannya dengan jantung, tapi justru karena tidak terasa, bahayanya makin nyata. 10 kebiasaan paling umum yang diam-diam melemahkan kesehatan jantung para lansia. Beberapa di antaranya sangat sering saya temukan, bahkan pada pasien yang merasa dirinya sehat. Dan yang paling berbahaya, kebiasaan nomor 1 adalah kebiasaan yang sangat banyak dilakukan para orang tua tanpa menyadarinya. Jadi, saya mohon Bapak Ibu meluangkan sedikit waktu. Dengarkan baik-baik sampai akhir, karena bisa saja ada satu kebiasaan yang tanpa sadar sudah Anda lakukan selama ini, dan hanya dengan memperbaikinya, jantung Anda bisa kembali berdetak dengan lebih tenang dan kuat untuk tahun-tahun ke depan. Saya tanya sedikit ya, kira-kira apa rutinitas harian Bapak Ibu yang paling sering dilakukan tanpa berpikir panjang? Coba bayangkan, apakah itu membantu jantung Anda atau justru sebaliknya? Setiap hari, jantung Bapak dan Ibu bekerja tanpa henti. Detaknya tidak pernah berhenti siang dan malam, menjaga agar darah tetap mengalir, oksigen tetap sampai ke seluruh tubuh. Jantung tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah mengeluh. Tapi coba bayangkan, apa yang terjadi jika beban kerja itu terus bertambah tanpa kita sadari? Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita mulai kehilangan kelenturannya. Jika Bapak dan Ibu tidak cukup bergerak, sering makan asin, atau terlalu banyak stres, maka jantung harus memompa lebih keras dari biasanya. Dan dari luar, gejalanya hampir tidak terasa. Kadang hanya berupa lelah, sedikit pusing, atau sesak ringan. Banyak yang mengira itu karena usia. Saya pernah bertemu seorang bapak usia 68 tahun dari Kendal. Beliau merasa tubuhnya baik-baik saja, hanya sedikit lemah saat naik tangga. Tapi setelah diperiksa, diketahui bahwa tekanan darahnya tinggi dan jantungnya mulai membesar. Beliau berkata, "Saya kira itu hal biasa di usia tua." Tapi kenyataannya, menurut penelitian dalam Circulation Journal, 8 dari 10 lansia tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan darah tinggi. Jadi saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Bapak dan Ibu memeriksa tekanan darah? Apakah belakangan ini tubuh terasa lebih cepat lelah dari biasanya? Jika ya, bisa jadi jantung Bapak Ibu sedang meminta bantuan dengan cara yang paling halus, lewat rasa lelah yang tak dijelaskan. Bapak dan Ibu, setelah bertahun-tahun mendampingi pasien usia lanjut, saya melihat satu pola yang sangat umum. Semakin bertambah usia, semakin sedikit tubuh diajak bergerak. Banyak yang berkata, "Saya sudah tua, waktunya istirahat saja." Tapi justru di usia inilah, tubuh paling membutuhkan gerakan. Berdiam diri terlalu lama membuat otot jantung melemah, sirkulasi darah melambat, dan tekanan darah meningkat secara perlahan. Hal ini tidak langsung dirasakan, tetapi lama-kelamaan muncul rasa cepat lelah, mudah sesak, dan kaki sering bengkak. Saya teringat seorang pasien, Ibu Siti, usia 70 tahun dari Brebes. Selama bertahun-tahun beliau jarang keluar rumah, hanya duduk menonton sinetron. Setelah saya anjurkan berjalan pagi selama 10-15 menit disertai peregangan ringan, keluhannya mulai berkurang. Nafas jadi lebih lega, tidur pun lebih nyenyak. Penelitian dari American Heart Association menyebutkan bahwa berjalan kaki setidaknya 150 menit seminggu dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 31%. Bahkan berjalan santai di halaman rumah bisa membantu melancarkan aliran darah dan menjaga irama jantung tetap stabil. Berjalan kaki tidak memerlukan alat khusus, tidak perlu biaya. Yang dibutuhkan hanya kemauan. Mulailah dari yang ringan, mungkin 5 menit pagi ini, lalu 5 menit sore. Besok tambah lagi sedikit, tubuh akan menyesuaikan dan jantung akan berterima kasih. Saya ingin bertanya, apakah hari ini Bapak dan Ibu sudah berjalan kaki walau sebentar?
Jika belum, mungkinkah besok pagi kita mulai bersama? Bapak dan Ibu yang saya sayangi, selain gerakan tubuh, pilihan makanan harian juga memainkan peran besar dalam menentukan ringan atau beratnya beban jantung. Setiap kali kita menyantap makanan, baik itu sup hangat, tumisan sederhana, atau camilan kesukaan, seringkali kita menambahkan garam tanpa berpikir panjang. Rasanya menjadi lebih lezat, lebih gurih. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, kelebihan garam justru menjadi beban berat bagi jantung? Tubuh lansia lebih sensitif terhadap natrium. Ketika terlalu banyak dikonsumsi, cairan dalam tubuh menjadi tertahan, volume darah meningkat, dan tekanan dalam pembuluh pun ikut naik. Jantung dipaksa bekerja ekstra keras tanpa kita sadari. Saya teringat cerita Pak Harjo, usia 73 tahun dari Purbalingga. Beliau tidak pernah merasa sakit, tapi suatu pagi terbangun dengan pusing berat dan dada terasa sesak. Setelah diperiksa, tekanan darahnya sangat tinggi. Ternyata selama bertahun-tahun, beliau terbiasa makan mie instan dan kerupuk setiap malam. Tak disangka, kebiasaan kecil itu perlahan-lahan menggoyahkan kekuatan jantungnya. Menurut World Health Organization, batas konsumsi garam harian yang dianjurkan untuk orang lanjut usia adalah kurang dari 5 gram per hari, setara dengan 1 sendok teh kecil. Namun kenyataannya, masih banyak lansia di Indonesia yang mengonsumsi 2 hingga 3 kali lipat dari jumlah tersebut. Mulai sekarang, mari kita biasakan membaca label kemasan. Pilih rempah alami seperti bawang putih, daun salam, atau perasan jeruk nipis untuk memberi rasa. Lidah akan belajar menyesuaikan, dan tubuh akan terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, apakah makanan sehari-hari yang Anda konsumsi cenderung asin? Mungkin inilah saatnya perlahan-lahan kita belajar mengurangi, demi menjaga detak jantung tetap tenang dan stabil. Pagi hari sering dianggap sebagai waktu terbaik untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi sayangnya, justru di waktu inilah banyak dari kita memberikan beban besar pertama pada jantung, tanpa kita sadari. Sarapan yang terdiri dari nasi uduk, gorengan, kopi manis, atau roti dengan mentega kental mungkin terasa mengenyangkan. Namun, kombinasi antara lemak jenuh, gula tambahan, dan karbohidrat olahan dapat meningkatkan kadar kolesterol dan gula darah secara cepat. Jantung pun harus bekerja lebih keras sejak pagi, padahal tubuh belum sepenuhnya siap. Saya teringat seorang pasien bernama Bu Erna, usia 66 tahun, dari Cirebon. Setiap pagi, beliau selalu mengawali harinya dengan teh manis dan lontong sayur. Setelah beberapa bulan mengeluh sering berdebar dan pusing menjelang siang, kami temukan kadar trigliserid dan gula darahnya cukup tinggi. Setelah mengganti sarapannya dengan oatmeal, irisan pisang, dan teh tawar, tubuhnya terasa lebih ringan dan keluhan perlahan menghilang. Sebuah studi dari Harvard T. Hay Chan School of Public Health menunjukkan bahwa konsumsi sarapan tinggi lemak trans dan gula berkorelasi langsung dengan peningkatan risiko penyakit jantung iskemik pada usia lanjut. Sarapan tidak harus mewah. Semangkuk bubur kacang hijau tanpa santan, sepotong ubi kukus, atau buah potong segar bisa menjadi pilihan yang jauh lebih bersahabat bagi jantung. Bapak dan Ibu, tadi pagi Anda sarapan apa? Apakah makanan itu memberi tenaga atau justru membuat tubuh terasa berat dan mengantuk? Kalau jawabannya yang kedua, mungkin saatnya kita mulai memilih sarapan yang memberi energi tanpa membebani jantung. Setelah membahas makanan pagi, mari kita lihat satu lagi kebiasaan yang sering dianggap remeh namun berdampak besar bagi jantung, terutama saat berkumpul sosial. Di beberapa daerah, terutama di lingkungan sosial yang hangat, mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah kecil dianggap wajar. Bahkan, ada anggapan bahwa segelas anggur merah sehari baik untuk jantung. Tapi benarkah demikian? Terutama bagi orang lanjut usia? Bagi tubuh yang muda dan metabolisme yang masih kuat, mungkin segelas kecil anggur tak menimbulkan masalah besar. Namun setelah usia melewati 60 tahun, kemampuan hati untuk memetabolisme alkohol menurun secara signifikan. Akibatnya, alkohol lebih lama bertahan di tubuh dan memberi dampak lebih besar pada jantung dan pembuluh darah. Saya pernah merawat seorang pasien pria, Pak Bonar, usia 70 tahun dari Tomohon. Beliau rutin minum tuak setiap malam untuk menghangatkan badan. Awalnya tidak ada keluhan, tapi suatu hari ia datang dengan denyut jantung tak beraturan dan tekanan darah tinggi. Setelah ditelusuri, konsumsi alkohol yang tampak ringan itu memicu fibrilasi atrium, gangguan irama jantung yang dapat berujung pada stroke jika tidak ditangani.
Menurut penelitian dari Journal of the American College of Cardiology, konsumsi alkohol rutin pada lansia meningkatkan risiko gangguan ritme jantung hingga 40% dibandingkan yang tidak mengonsumsinya. Mengurangi alkohol bukan berarti harus mengubah hidup secara drastis. Cukup batasi hanya untuk momen khusus atau perlahan hentikan sama sekali jika ada riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan jantung sebelumnya. Bapak dan Ibu, apakah selama ini Anda merasa sedikit alkohol tidak masalah? Mungkin ini saatnya mengevaluasi kembali, apakah jantung kita masih mampu menahan kebiasaan itu? Jantung yang sehat seringkali berawal dari pilihan hidup yang bijak. Banyak orang tua terbiasa memendam perasaan demi menjaga ketenangan keluarga. Mereka memilih diam, menelan sedih, marah, dan kecewa dalam hati. Tapi yang sering tidak disadari, kebiasaan menekan emosi justru menambah beban yang nyata bagi jantung. Setiap kali kita mengalami stres yang tidak tersalurkan, tubuh akan memproduksi hormon kortisol dan adrenalin. Hormon ini membuat pembuluh darah menyempit, detak jantung meningkat, dan tekanan darah melonjak. Jika berlangsung terus-menerus, ini dapat mempercepat kerusakan dinding arteri. Saya teringat Bu Ratna, 65 tahun, seorang pensiunan guru dari Solo. Beliau menjalani hidup sehat, makan teratur, jalan pagi setiap hari, dan rutin kontrol tekanan darah. Tapi entah kenapa, nyeri dada dan jantung berdebar tetap sering datang. Setelah kami berdiskusi lebih dalam, barulah terungkap bahwa beliau memendam kesedihan selama bertahun-tahun setelah kehilangan anak bungsunya. Setelah mulai menjalani konseling dan menulis jurnal harian, keluhan jantungnya mulai mereda. Menurut studi dari Psychosomatic Medicine, tekanan emosional yang tidak dikelola dengan baik berkaitan langsung dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner, terutama pada lansia. Mengungkapkan perasaan bukan tanda kelemahan, justru itu bentuk keberanian. Bapak dan Ibu bisa mulai dari hal kecil, bercerita kepada sahabat, menulis pikiran di buku, atau sekadar menarik napas panjang saat hati terasa berat. Apakah akhir-akhir ini Bapak dan Ibu merasa ada hal yang terpendam, tapi belum pernah diungkapkan? Mungkin jantung juga ikut memikulnya bersama Anda, dalam diam. Mendengkur sering dianggap sebagai hal biasa, bahkan tak jarang menjadi bahan candaan di antara keluarga. Tapi di balik suara keras itu, bisa jadi tersembunyi sebuah kondisi serius yang membahayakan jantung, sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur yang terjadi ketika saluran napas tertutup sebagian atau seluruhnya saat tidur, menyebabkan jeda napas berulang. Setiap kali napas terhenti, otak memicu pelepasan hormon stres untuk membangunkan tubuh. Hal ini menyebabkan lonjakan mendadak pada denyut jantung dan tekanan darah melonjak secara tiba-tiba, berkali-kali sepanjang malam. Saya teringat Pak Dedi, 69 tahun dari Tasikmalaya. Beliau tidak pernah menyangka bahwa dengkuran keras dan kelelahan di siang hari adalah gejala. Istrinya yang pertama kali menyadari bahwa Pak Dedi kerap berhenti napas saat tidur. Setelah dilakukan studi tidur, diagnosis sleep apnea ditegakkan, dan Pak Dedi mulai menggunakan alat bantu tidur CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, setiap malam. Sejak itu, kualitas tidurnya membaik dan tekanan darahnya pun lebih stabil. Data dari European Heart Journal menunjukkan bahwa sleep apnea yang tidak ditangani meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke hingga 2 kali lipat, terutama pada kelompok usia lanjut. Tidur nyenyak bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan vital bagi kesehatan jantung. Jika Bapak dan Ibu sering terbangun dengan napas terengah atau merasa tetap lelah meski sudah tidur cukup, jangan anggap itu hal biasa. Mungkin bukan sekadar dengkuran, mungkin itu jantung Anda yang sedang berjuang mendapatkan cukup oksigen. Tidak ada peringatan yang lebih sering kita lihat selain pada bungkus rokok. Merokok membunuh. Namun tetap saja, banyak orang tua merasa bahwa karena mereka telah merokok selama bertahun-tahun, tidak ada gunanya berhenti sekarang. Padahal justru di usia lanjut, risiko yang ditimbulkan menjadi jauh lebih besar. Nikotin dan racun lain dalam rokok menyebabkan pembuluh darah menyempit, darah mengental, dan tekanan di dalam arteri meningkat. Jantung dipaksa bekerja di bawah tekanan terus-menerus, sementara paru-paru perlahan kehilangan kapasitasnya. Bahkan jika seseorang tidak merokok, tapi sering berada di lingkungan penuh asap, dampaknya tetap nyata. Saya masih ingat Pak Burhan, 71 tahun dari Pekalongan. Beliau tidak pernah merokok sebatang pun. Namun setiap sore, beliau bermain catur di pos ronda bersama teman-teman yang semuanya perokok aktif. Setelah beberapa bulan sering sesak napas dan batuk berkepanjangan, ia didiagnosis mengalami gangguan aliran darah ke jantung.
Setelah menjauhi paparan asap rokok dan rutin berobat, kondisinya mulai membaik. Sebuah publikasi dari American Heart Association menegaskan bahwa berhenti merokok di usia berapapun akan menurunkan risiko penyakit jantung koroner dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi, bagi bapak dan ibu yang masih merokok atau sering berada di sekitar orang yang merokok, ini saatnya mempertimbangkan perubahan, bukan hanya demi diri sendiri, tapi juga demi orang-orang yang kita cintai. Jantung tak pernah beristirahat, maka jangan biarkan asap menyelimuti setiap detak jantung kita. Selain bahaya dari luar seperti asap rokok, ancaman bagi jantung juga bisa datang dari dalam rumah, khususnya dari kebiasaan malam hari yang tampak sepele. Di akhir hari, banyak orang memilih bersantai sambil menonton televisi atau menggulir layar ponsel. Sekilas tampak wajar, tapi kebiasaan ini, jika dilakukan menjelang tidur, justru bisa mengganggu kerja jantung secara perlahan. Cahaya biru dari televisi dan ponsel menghambat produksi hormon melatonin, zat alami yang membantu tubuh memasuki tidur nyenyak. Tanpa tidur yang cukup dan berkualitas, tekanan darah cenderung meningkat di malam hari. Jantung kehilangan waktu istirahatnya, dan dalam jangka panjang, kondisi ini memicu gangguan irama serta peradangan pembuluh darah. Saya teringat pengalaman buruk Mini, 68 tahun dari Banyuwangi. Beliau terbiasa membiarkan televisi menyala semalaman karena merasa lebih mudah tidur dengan suara latar. Tapi setiap pagi, beliau bangun dengan rasa lelah dan jantung berdebar. Setelah saya sarankan untuk mematikan layar 1 jam sebelum tidur dan menggantinya dengan mendengarkan musik lembut, tidurnya membaik. Keluhan jantung pun ikut berkurang. Sebuah studi dalam Journal of Clinical Sleep Medicine menemukan bahwa lansia yang terpapar cahaya layar lebih dari 2 jam sebelum tidur memiliki kualitas tidur yang lebih buruk dan denyut jantung yang tidak stabil saat malam. Tidur malam yang nyenyak adalah waktu pemulihan paling alami bagi jantung. Jika kita tidak memberikan waktu yang tenang dan gelap untuk tubuh beristirahat, maka kita tidak memberi kesempatan bagi jantung untuk memperbaiki dirinya. Bapak dan Ibu, malam ini, apakah layar TV atau ponsel masih menyala saat Anda tertidur? Mungkin inilah saatnya kembali ke cara lama, tidur dalam gelap dan damai. Setelah membahas istirahat malam yang terganggu, kini kita lihat satu kebiasaan lain yang juga memberatkan jantung. Jenis makanan yang kita konsumsi setiap hari. Tidak bisa dipungkiri, makanan yang digoreng memang menggoda, gurih, renyah, dan praktis. Begitu pula dengan makanan cepat saji, tinggal beli, tinggal makan. Tapi bagi jantung, kemudahan ini datang dengan harga yang mahal. Gorengan dan fast food biasanya mengandung lemak trans dan lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Kedua jenis lemak ini meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan mempercepat penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Hasilnya, aliran darah melambat, tekanan dalam arteri meningkat, dan risiko serangan jantung atau stroke pun bertambah besar. Saya masih ingat seorang pasien Pak Hadi, 67 tahun dari Purworejo. Beliau terbiasa sarapan dengan tahu isi dan minum es teh manis, lalu makan siangnya mie ayam ditambah kerupuk gurih yang digoreng kering. Awalnya tidak ada keluhan, tapi suatu hari, beliau merasa pusing dan dada sesak saat berjalan ke masjid. Setelah diperiksa, kadar kolesterolnya sangat tinggi, dan pembuluh darah jantungnya mulai menyempit. Penelitian dari British Medical Journal menyatakan bahwa konsumsi makanan cepat saji 2 kali seminggu atau lebih berkaitan dengan peningkatan risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 56% pada kelompok lansia. Namun kabar baiknya, perubahan bisa dimulai kapan saja. Mengganti gorengan dengan makanan yang dipanggang, dikukus, atau ditumis ringan dapat memberikan perbedaan besar dalam waktu singkat. Alat seperti air fryer bisa menjadi solusi praktis untuk mengurangi minyak tanpa kehilangan rasa. Bapak dan Ibu, hari ini, apakah makanan yang Anda santap lebih banyak berupa makanan yang digoreng atau olahan instan? Mungkin saatnya kita perlahan-lahan mengubah isi piring harian agar lebih ramah terhadap jantung. Inilah kebiasaan yang paling sering saya temui dan paling diam-diam mengancam kesehatan. Banyak lansia yang telah diberi obat tekanan darah oleh dokter, namun tidak meminumnya secara rutin. Ada yang lupa, ada yang bosan, dan ada pula yang merasa tubuhnya sudah baik-baik saja, lalu berhenti tanpa berkonsultasi dengan dokter. Padahal tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer. Ia tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menunjukkan gejala yang jelas. Tapi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ia merusak dinding pembuluh darah, membebani kerja jantung, dan meningkatkan risiko stroke serta serangan jantung secara signifikan.
Salah satu pasien saya, Pak Darto, 70 tahun dari Klaten, pernah merasa tubuhnya sudah kembali sehat dan stabil. Karena itu, tanpa berdiskusi dengan siapapun, beliau menghentikan obat tekanan darahnya. Tak disangka, hanya dalam waktu 3 minggu, beliau terkena stroke ringan saat sedang bersantai di teras rumah. Meski berhasil ditangani, pemulihannya memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Penelitian dari Journal of Hypertension menyebutkan bahwa pasien lansia yang menghentikan obat hipertensi tanpa pengawasan dokter memiliki risiko komplikasi kardiovaskular 2 kali lebih tinggi dibanding yang minum obat teratur. Kalau Bapak dan Ibu merasa pusing setelah minum obat atau khawatir dengan efek samping, sampaikanlah pada dokter. Ada banyak jenis dan dosis yang bisa disesuaikan. Jangan menghentikan obat secara diam-diam, karena jantung tidak bisa melindungi diri sendiri. Hari ini, mari kita pastikan, apakah obat tekanan darah sudah diminum sesuai anjuran? Jika belum, mungkin sekarang saatnya kembali memberi perlindungan penuh untuk jantung kita. Jika kita rangkum semua kebiasaan tadi, dari kurang gerak, asupan garam berlebih, konsumsi rokok, alkohol, hingga kelalaian minum obat, semuanya saling menumpuk dan memengaruhi daya tahan jantung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah menelusuri bersama 10 kebiasaan yang sering dianggap sepele, namun perlahan-lahan bisa merusak jantung, organ yang selama puluhan tahun telah bekerja setia untuk kita. Dari kurang jalan kaki, konsumsi garam berlebihan, sarapan yang tidak tepat, hingga kebiasaan memendam emosi, semuanya menambah beban harian yang tak terasa. Ditambah lagi dengan konsumsi alkohol, merokok, paparan layar di malam hari, dan makanan cepat saji. Semua itu seperti pasir halus yang perlahan-lahan mengikis kekuatan jantung. Dan yang paling berbahaya adalah saat kita mengabaikan tekanan darah tinggi atau menghentikan obat tanpa arahan dokter. Tidak semua dari kebiasaan ini harus diubah sekaligus. Tapi setiap langkah kecil menuju perbaikan akan memberikan ruang bagi jantung kita untuk bernapas lebih lega, berdetak lebih ringan, dan bekerja lebih seimbang. Bahkan satu perubahan kecil, seperti berjalan kaki 10 menit lebih banyak setiap hari, mengurangi garam setengah sendok, atau mematikan TV sebelum tidur, sudah cukup berarti bagi tubuh kita yang menua. Jantung Bapak dan Ibu tidak bisa diganti, ia hanya minta dijaga. Dan menjaga berarti menyadari, lalu bertindak. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bertanya pada diri sendiri, dari 10 kebiasaan ini, mana yang paling sering saya lakukan tanpa sadar? Jika Anda menemukan satu saja, anggaplah itu sebagai pesan lembut dari tubuh untuk mulai berubah. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada saudara, teman seperjalanan usia, atau siapapun yang mungkin juga sedang diam-diam kehilangan kekuatannya. Mari kita saling menguatkan. Tekan tombol subscribe jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapat panduan ringan, tapi penting untuk kesehatan di usia lanjut. Hidup yang tenang di usia senja bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.